Assalamualaikum, hai, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan konsep pemikiran ekonomi klasik menurut Adam Smith. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama ada Chelsea Aura Brilliance, Anissa Septianingrum, Sakinatul Afidah, Daphne Rizka Almadea, Ainur Rohma Asfianti, dan Septi Aliana Putri. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, yuk simak penjelasan berikut ini. Setelah mempelajari konsep pemikiran ekonomi menurut kaum fisiokratisme merkantilisme, selanjutnya kita akan mempelajari konsep pemikiran ekonomi klasik menurut Adam Smith. Apalagi sih ini? Tenang-tenang, kalian gak usah bingung. Yuk kita pelajari sama-sama. Siapa sih Adam Smith itu? Adam Smith, atau yang memiliki nama lengkap John Adam Smith, lahir di Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia pada tanggal 5 Juni tahun 1723. Beliau dikenal sebagai bapak ekonomi dunia dan pelopor dari ekonomi modern. Semasa hidupnya, beliau telah menimba ilmu di beberapa universitas. Pada tahun 1736, beliau menimba ilmu di University of Glasgow. Di sana, beliau mempelajari filosofi dan kebebasan akal sehat serta berpendapat. Lalu, pada tahun 1740, beliau melanjutkan studinya di University of Oxford. Namun, pada tahun 1746, beliau memutuskan untuk keluar. Kemudian, 2 tahun selanjutnya, yaitu tepatnya pada tahun 1748, beliau melanjutkan studinya di University of Edinburgh. Di sana, beliau mengambil studi tentang kemajuan dari kesejahteraan. Berkat studinya itu, Adam Smith berhasil menghasilkan 4 karya. Karya yang pertama berjudul The Theory of Moral Sentiments yang diterbitkan pada tahun 1759. Kemudian yang kedua berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Karya ini sangat mendunia hingga saat ini. Karya yang ketiga berjudul Essays on Philosophical Subjects. Karya yang ketiga ini diterbitkan pada tahun 1795. Karya yang keempat berjudul Lectures on Jurisprudence. Karyanya ini diterbitkan pada tahun 1976. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang munculnya pemikiran ekonomi klasik menurut Adam Smith. Ekonomi klasik dikenal sebagai tonggak pertama dari munculnya aliran ekonomi modern dalam sejarah perekonomian dunia. Pemikiran ekonomi klasik ini muncul pada tahun 1776. Pemikiran ekonomi klasik muncul disebabkan adanya kritikan Adam Smith terhadap pemikiran ekonomi dari kaum merkantilisme. Di sini ada beberapa hal yang dikritik oleh Adam Smith. Yang pertama adalah terkait keyakinan merkantilisme bahwa ekonomi dunia adalah stagnan dan kekayaannya tetap, di mana ketika kekayaan negara dianggap tetap, sehingga suatu negara itu hanya dapat berkembang dengan mengorbankan negara lain. Konsekuensinya, mereka menciptakan monopoli yang disahkan oleh pemerintah dalam negeri serta mendukung kebijakan dari kolonialisme. Kemudian yang kedua adalah kaum merkantilisme percaya bahwa kekayaan hanya terdiri dari uang, yang dimana saat itu berarti emas dan perak. Tujuan utama dari setiap bangsa adalah mengumpulkan emas dan perak secara agresif dan menghalalkan segala cara untuk dapat mengumpulkannya. Nah, pemikiran dari kaum merkantilisme itu tidak sesuai dengan pendapat Adam Smith. Pendapat Adam Smith yang menentang pemikiran ekonomi kaum merkantilisme yang pertama adalah, menurut Adam Smith, aturan yang bertujuan untuk membatasi perdagangan, produksi, dan yang pada akhirnya akan membatasi standar hidup akan menimbulkan konflik antar bangsa. Kemudian yang kedua
Adam Smith juga menentang pengenaan tarif tinggi dan pembatasan perdagangan. Kemudian, yang ketiga, kebijakan merkantilisme menurut Adam Smith hanya akan menguntungkan produsen dan pemegang monopoli saja. Dan yang terakhir, hambatan dari perdagangan menurut Adam Smith harus dihilangkan, karena hal ini akan mengurangi kemampuan kedua negara untuk berproduksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip struktur perekonomian modern menurut Adam Smith. Pertama, laissez-faire. Semakin kecil intervensi pemerintah di kegiatan ekonomi, maka semakin berkembang pula kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, invisible hand. Adam Smith mengemukakan bahwa cara mengendalikan kemakmuran dapat dicapai melalui kekuatan tangan tak terlihat, yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketiga, self-interest. Menurut Adam Smith, dengan memaksimalkan self-interest, maka kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi. Yang keempat, market mechanism. Menurut Adam Smith, terdapat 4 faktor dalam mempengaruhi proses berjalannya pasar, yaitu teori harga, teori nilai, spesialis kerja, dan negara. Yang kelima, less government intervention. Adam Smith sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang keenam, free market. Adam Smith mendukung perdagangan bebas karena akan membuat perusahaan mendapatkan barang-barang yang lebih murah dari luar negeri. Teori-teori ekonomi klasik. Teori nilai tenaga kerja. Penggunaan faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja, mengacu pada teori tentang nilai tenaga kerja. Dalam hal ini, individu akan bekerja maksimal manakala insentif yang diterimanya sesuai dengan kepentingan dan pemenuhan hidupnya. Adanya insentif yang memadai tersebut akan dapat mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja. Teori pembentukan harga. Teori pembentukan harga dijelaskan oleh Adam Smith melalui teori nilai tenaga kerja, di mana harga suatu barang ditentukan oleh seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Dalam hal ini, upah, keuntungan atau profit, dan sewa merupakan sumber penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Teori pembagian kerja. Human propensity to trade, barter, and exchange one thing for another. Di dalam buku The Wealth of Nations berarti bahwa suatu negara akan melakukan ekspor dan impor untuk mengejar kepentingan. Berkaitan dengan perdagangan internasional, Adam Smith memaparkan teori pembagian kerja yang menyebabkan adanya spesialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Income atau teori pendapatan. Dalam teori ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa jika pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka tingkat konsumsi juga akan meningkat. The role of capital atau teori peranan modal. Adam Smith berpendapat bahwa modal memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Economic growth atau teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, suatu perekonomian akan tumbuh jika terjadi pertambahan jumlah penduduk yang akan memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Teori distribusi. Dalam teori ini, Adam Smith mendorong tercapainya pemerataan dan kesejahteraan bersama apabila pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam perekonomian. Teori mekanisme pasar atau market mechanism. Dalam teori ini, Adam Smith menghendaki adanya pasar bebas yang mana pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan dalam mengatur perekonomian. Hal ini karena, menurut Adam Smith, jika banyak campur tangan pemerintah, justru pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Oh iya teman-teman, menurut Adam Smith terdapat 3 unsur dalam pasar bebas. Apa aja sih? Yang pertama, kebebasan atau freedom.
Dalam artian, semua orang bebas menghasilkan apa yang diinginkannya dan menukar apa yang disukainya. Kedua, kepentingan diri atau self-interest. Hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan juga membantu kepentingan orang lain. Yang ketiga, persaingan atau competition. Hak untuk bersaing dalam produksi serta perdagangan dan jasa. Relevansi pemikiran teori ekonomi klasik Adam Smith dengan perekonomian saat ini. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini relevan dengan pemikiran Adam Smith yang mana Adam Smith menolak kekuatan monopoli karena dianggap menyebabkan perusahaan bersaing secara tidak sehat. Kedua, adanya pembagian kerja di tiap-tiap perusahaan. Dalam hal ini, Adam Smith percaya bahwa pertambahan penduduk dapat meningkatkan output per kapita jika dengan memperluas pembagian kerja. Ketiga, Indonesia sebagai salah satu negara anggota di AFTA serta MEA. Hal ini relevan juga dengan pemikiran Adam Smith karena Adam Smith mendukung adanya perdagangan bebas dan menentang proteksi bagi industri. Yang keempat, reformasi perpajakan dengan mengganti sistem official assessment menjadi self-assessment. Dalam hal ini, Adam Smith berpendapat bahwa wajib pajak harus mengetahui tentang pajaknya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.